Dengar coba suaranya. Halo. So guys, kali ini kita akan buat suatu program bincang-bincang bersama dengan seorang bintang, Bintoeng. Bintoeng dipetik teng begitu. Dan tonight is gonna be fun, cause aku kedatangan seseorang dari Jeneponto. Katanya guys, tahun 2029 bakalan mencalonkan diri sebagai seorang bupati. Apakah kalian minat memilihnya? Kita akan kupas tuntas malam hari ini seperti apa kepemimpinan beliau, oke? Kok gelap sekali nih ya. Jadi guys, beliau memuji mikrofon aku. Cocok ini Kak, Murai. Bisa dipakai nanti pencitraan di Cirebon. Oke, guys, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oh iya, perkenalkan, saya Lukman, seorang beauty vlogger, and scholarship hunter. Mati ya. lagi. Darah lagi. Kita akan tanya-tanya malam hari ini dengan seseorang yang sudah bersama saya di samping saya ini dari tadi ya guys. Pasnya datang, mau tahu langsung datang tidur, kusuruh sholat deh, keras kepala. Satu catat nah guys itu. Mau pilih pemimpin yang seperti itu? No. Enggak guys, tadi ini saya lagi kambuh alerginya, jadi take a rest for a moment and then take a pray gitu. Jadi karena memangnya dari mana? saya tadi dari Pasar Ciduk sama teman-teman kantor. Terus karena dingin ini biduran. Saya kambuh. Biduan. Bukan biduan ya, biduran. Kambuh, and I have to take a rest to get a better feeling. Oke. Jadi, memangnya sekarang sudah kerja di mana? Bukan lagi pengangguran. Saya kira Anda S2 pengangguran. Enggak lah, kita nggak pernah nganggur. Kita ya walaupun iya nganggur sih. Tapi walaupun nganggur setahun terakhir, tapi kita aktif di kegiatan relawan kita. Ya at least kita bisa bermakna lah untuk orang-orang sekitar kan. Berbeda dengan saya ya guys, saya sudah S4, SD, SMP, SMA, SIKOM, bukan S4, S5, stres. Maaf guys ya, saya sambil garuk-garuk soalnya lagi gatal. SMA, SIKOM, stres. Nah, hancur kok guys. Saking stresku ini toh, ini mini vlog yang buat jadi have fun lagi karena kerasnya dunia. Mau tahu toh guys, ada konten tadi ku baca, anak-anak di Nusa Tenggara, aku tahu di mana gitu, meninggal gantung diri gara-gara tidak bisa beli pulpen sama buku. Heartbreaking. Bagaimana pandanganmu tentang itu? Saya kayak bagaimana selama ini kalau masalah begitu saya, meskipun tidak ada uangku kayak aku usahakan banget kayak begitu kalau begitu nih jadi adekku. Semoga tidak ada kasus yang serupa ditemui karena pengkhianatan sama undang-undang, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, juga kayak hal-hal yang begini tuh tidak pantas sekali didengar begitu. Di mana ki pemimpin daerahnya? Di mana ki anggota dewan yang kayak mau kamu nangis guys kalau bicara soal itu. Pas pertama kali saya baca, tidak berhenti menetes air mata, kayak perih sekali hati baca.
Bagaimana dengan Anda sebagai calon bupati? Apakah tidak resah aja Ki lihat Ki nanti warga atas seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya saya belum membaca beritanya secara lengkap, tapi kalau dari headline beritanya cuma karena gara-gara nggak bisa beli pulpen sama apa pulpen buku Buku. ya, dan akhirnya bunuh diri. Satu sebenarnya agak ganjal juga sih, masa sih iya gara-gara cuma nggak bisa beli pulpen sama buku, anak-anak loh ya, anak-anak bisa sampai bunuh diri begitu. Tapi di sisi lain pun kalau itu misalnya memang betul gara-gara itu sangat miris sebenarnya. Kalau saya pribadi sangat miris, karena mungkin pulpen dan buku bagi sebagian banyak orang itu hal yang biasa-biasa saja, dan kayak karena gara-gara itu bisa terjadi sampai bunuh diri itu hal yang sangat miris. Dan saya melihat juga di komentar postingan tentang terkait berita tersebut banyak yang menyalahkan masalah MBG, karena MBG ini bla bla bla, akhirnya dampaknya melebar kemana-mana. Gimana, saya nggak bisa menanggapi juga. Tapi satu hal yang buat saya janggal, seperti saya berpikir gini, kok masalah hanya karena nggak bisa beli buku, beli pulpen, sampai segitunya bunuh diri. Saya merasa ada sesuatu hal yang buat si adik ini merasa sudah tidak sanggup di dunia. I think so. Iya. Tapi kalau saya curiganya malah lebih ke arah kriminalitas ya, entahlah dia bunuh diri Iya. Terus di ataukah framing ya, terus di di framing framing soal bunuh diri. buku, hanya Betul. karena nggak bisa beli buku dan pulpen. Saya nggak tahu ya guys, itu tanda kutip, kita masih bertanya-tanya juga. Tapi pun kalau misal itu benar gara-gara itu sangat miris sih, dan iya, ya harusnya perlu dipertanyakan di mana pemerintah daerah, RT, kepala desa, bupati. gimana tanggapanmu terkait dengan hal dan berita bahwa dana pendidikan itu dipotong sekitar 50% untuk dialokasikan ke dana MBG. What do you think about it? Gini, kalau menurut saya ya, persoalan makan yang MBG ini, saya sih mengapresiasi karena ini merupakan terobosan baru ya di pemerintahan. Kita belum pernah sebelumnya, tapi saya yakin dan percaya hal yang baru dibuat tidak langsung sempurna, perlu banyak perlu banyak perbaikan, perlu banyak masukan dari berbagai pihak untuk menyukseskan lah ceritanya. Tapi saya juga sangat menyayangkan kalau dana MBG ini jauh lebih besar dibanding dana pendidikan, karena menurut saya pendidikan haruslah nomor satu, sama seperti kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan merupakan fundamental ya Kak. Hal fundamental yang harus dirasakan oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kalau seperti itu. Kalau saya ya melihat program MBG, sebenarnya ini hal baik untuk adik-adik pelajar. Tapi betul tadi bahwa pengelolaannya memang harus diperbaiki sebaik mungkin, karena selain dari segi kualitas makanan yang dihasilkan, dari segi efektivitas dari programnya, juga masalah besarnya peluang pengelola MBG itu mendapatkan keuntungan ya. Jadi fokusnya malah lebih ke keuntungan daripada kualitas makanan. Makanya banyak nih yang komen
kalau MBG ini adalah ladang bisnis begitu ya. Eh, iya, dan itu kan banyak teman-teman saya yang kemudian menjadi bagian dari MBG, jadi kepala kepala dapur anak-anak SPPG Iya. itu kan, yang Tapi kemudian malah mengaku sendiri bahwa memang di sana masih banyak gap yang oh, nah itu dia guys. akhirnya mereka ini besar sekali peluangnya untuk dapat selisih dari berbagai macam bahan makanan. Tapi di satu sisi banyak peluang kerja begitu yang dihasilkan. Tapi Iya, ini pengelolaan. banyak peluang, tapi kan dananya besar juga. Jadi poin permasalahan di sini adalah pengelolaannya, bukan programnya yang jelek, tapi Betul. pengelolaannya yang harus diperketat. Pengelolaan, pengawasan, Betul. pelaksanaan Pengawasan, ya, programnya. pelaksanaan, pengawasan programnya yang harus diperbaiki. Itu dia, guys. Karena ini programnya bagus kok. Tapi kalau MBG sebenarnya, kalau MBG itu kalau di Jeneponto ya, karena kebetulan saya sekolah di SMA unggulan Jeneponto. Kita dari dulu itu, dari 2007 kayaknya, 2007 kita siswa itu dapat makan bergizi gratis setiap hari. Jadi itu dananya dari Pemda Jeneponto sebelum SMA peralihan ke provinsi, karena kita adalah SMA unggulan, namanya SMA khusus Jeneponto. Jadi memang dialokasikan di APBD untuk memberikan kami makan siang gratis setiap hari. Dan kalau dari menunya jauh lebih enak dan dibanding yang terlihat sekarang ya di program MBG. Kalau saya sih guys nggak pernah ya, karena kebetulan saya sedari kecil sampai lulus SMA itu di pedalaman kampung Kita juga di sayang sekali. pedalaman. Cuman iya, tapi dibanding akses pendidikan, akses berbagai pengalaman, kegiatan dibanding dengan saya Kak, oh jauh lebih timpang, gapnya luar biasa dibanding saya. Makanya saya sangat bersyukur ya guys bisa kuliah meskipun di kampus swasta, tapi alhamdulillah selama kuliah pengalaman-pengalaman saya juga tidak kalah. Iya, beliau ini Satu kesyukuran. bintang kampus guys. Oke guys, jadi cukup untuk part 1 ya. Nanti kita lanjut di part 2. Bye.